Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang pada subuh yang berbahagia ini Allah baru saja memberikan kita salah satu nikmat terbesarnya berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru kami, tungku-tungku, para asatiz, orang tua kami beserta seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan terbaik kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk cara hidup adalah petunjuk dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, mulai daripada bentuk fisik, cara gerak fisik, hingga kepada seluruh perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek dan lini kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah, contoh yang baik, dibuat dalam bentuk nakirah. Uswah nakirah dalam ilmu nahwu, nakirah itu bermakna umum, tidak dibatasi, bukan dalam bentuk ma'rifah. Artinya pada diri Rasulullah itu uswah, ada contoh apapun yang bisa kita contoh. Nah, salah satu sifat dan akhlak Rasulullah yang mesti dicontohi oleh kita umatnya, yang akan kita bahas pada subuh ini, bahwa Rasulullah itu punya sifat, punya satu akhlak, punya satu perilaku. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah itu pasti dibuat berkualitas oleh Rasulullah. Siapapun yang tahu dengan Rasulullah, yang berkenalan dengan Rasulullah, yang bersahabat dengan Rasulullah, dia pasti dibuat berkualitas oleh Rasulullah. Dia pasti dibuat menjadi bernilai, menjadi berkelas. Jadi siapapun yang mengenal Rasulullah pernah duduk saja, maka tidak dibiarkan oleh Rasulullah orang tersebut itu tidak berkualitas.
baik orang itu orang merdeka maupun dia itu budak, baik orang itu orang kaya maupun dia itu orang miskin, baik dia itu orang yang punya kedudukan maupun dia itu bawahan. Pokoknya kalau udah dekat dengan Rasulullah, siap-siap dibuat berkualitas. Kan lagi gedanyo hana mandu lebih suka filosofi kerengkung. Jadi biasa ba'daka alam nehun. Di ba'daka rame-rame kerengkung. Konbi kerengkung. Dorong pegak kerengkung kombi. Kerengkung itu kita lihat di Dhaka itu di nehun-nehun ditambah. Jadi kalau mereka suka naik ke atas, sifat kerengkung itu ketika ada orang lain naik ke atas, yang di bawah itu ditarik yang di atas mesti ke bawah. Itu sifat kerengkung. Yang adanya bekna yang yatuganya. Jangan ada yang di atas dia. Nanti yang nak unggul dari, tidak boleh ada yang lebih unggul dari dia. Tapi dia tarik. Begitu ada orang naik, tarik tarik. Itu sifat kerengkung namanya. Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan punya sifat kerengkung. Tapi sebaliknya, sifat yang membuat siapapun di sekitar kita itu berkualitas, bernilai, menjadi hebat. Maka dalam sejarah 100.000 lebih sahabat Rasulullah. Abu Zar'ah mengatakan sahabat Rasulullah itu jumlahnya 125.000. Imam Sayyuti mengatakan lebih banyak lagi. 125.000 lebih jumlah sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun yang tidak tercatat dalam sejarah. Dan setiap mereka, kalau kita baca sejarah mereka itu, semuanya harum. Kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat Rasul, semuanya harum. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah itu meskipun dia budak, orang yang tidak harum. Semuanya harum nama mereka. Sejarah hidup mereka itu menarik kita kaji. Penuh pengorbanan, penuh kepahlawanan. Semua mereka dibuat menjadi pahlawan oleh Rasulullah. Semua mereka dibuat menjadi generasi terbaik yang pernah dimiliki oleh umat. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Sampai kata Rasulullah, "Lau anfaqtum misla Uhudin dhahaba ma balaghtum mudda ahadihim." Seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tak infakkan sebuah gunung Uhud, nama sebuah gunung Uhud ni, sebuah gunung selawah, tak infakkan di jalan Allah, tajuk ke masjid, ma balaghtum mudda ahadihim, kalian tidak akan mendapatkan pahala mereka walaupun satu mud. Satu mud, 2 genggaman orang dewasa, satu mud. Meditna pahala sahabat merumpuk. Yang kata infak sabuh gunung. Tidak ada yang mampu menyaingi mereka. Ashabikan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang. Fa ayyi ahadihi muqtadaitum ihtadaitum, siapapun di antara sahabatku itu yang kalian ikuti, pasti kalian akan terpetunjuk. Ini sahabat-sahabat Rasulullah.
Siapa mereka sebelumnya? Ada yang pemabuk, ada yang setiap hari pedang mereka berlumuran dengan darah, ada yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, ada yang preman, banyak gak jelas. Tapi begitu mereka dekat dengan Rasulullah, begitu mereka sehari-hari berada di sekeliling Rasulullah, semuanya dibuat berkualitas, semuanya dibuat bernilai, semuanya dibuat hebat. Karena dalam prinsip Rasulullah, an-nasu ma'adin, manusia itu sumber daya. An-nasu ma'adin, manusia itu sumber daya. Maka manfaatkanlah sumber daya itu sebaik-baiknya. Setiap manusia itu punya potensi. Nah, kehebatan Rasulullah, dia mampu melihat potensi yang ada pada setiap orang. Itu kelebihan Rasulullah. Dia mampu melihat potensi yang ada pada setiap perempuan, pada setiap orang. Pembantu Rasulullah. Siapa pembantu Rasulullah? Anas bin Malik. Orang fakir, orang miskin. Dari kecil 9 tahun datang ibunya, kasih, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Yang saya miliki cuma ini, anak kecil ini, anak yatim ini. Ambillah untukmu wahai Rasulullah, melayanimu di rumah, berkhidmat, menjadi pembantumu dan keluargamu. Diterima oleh Rasulullah. Tinggal Anas bin Malik bersama Rasulullah 10 tahun lebih. Setelah 10 tahun lebih Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah, jadi ulama. Di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah, Anas bin Malik. Jadi orang kaya raya, banyak keturunan. Menyuruh pembantu baru mau bertanya, hai lah, hai pangkat, 60 pun baru bertanya, lagi tu cik. Rasulullah. Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah 10 tahun lebih, jadi ulama, dibuat berkualitas oleh Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang miskin. Abu Hurairah itu begitu masuk Islam, dia tinggalkan keluarganya semua, tinggal di Masjid Nabawi, termasuk Ahlus Sufah, tinggal di Masjid Nabawi. Bu Hana mendemeng lega tiro, kadang-kadang Hana. Jadi dia selalu dekat dengan Rasulullah, ke mana Rasulullah pergi dia ikut. 3 tahun letun Abu Hurairah dengan Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, tidak ada satupun sahabat yang lebih banyak menghafal hadis melebihi Abu Hurairah. Kita buka hari ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Ashabus Sunan, semua hadis-hadis paling banyak itu perawinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Letun dengan Rasulullah, dicetak jadi ulama oleh Rasulullah. Nah, itu Abu Hurairah itu, biar kita kenal. 3 tahun. Nabi ada cerita. Kita na supir motor kita bawahan kita kamu peludun nggak ngenai mana ini kali sebagai supir tapi yang kau nalung sebagai kau nalung tapi 3 tahun Abu Hurairah bersama Rasulullah, dicetak langsung jadi ulama. Maka banyak orang orientalis protes, apa itu Abu Hurairah? Sampai mereka mengatakan, apa itu si tukang kucing? Kok bisa dia jadi ulama? Kok bisa dia jadi ahli hadis, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Hati-hati, ini yang mencetak Rasulullah. Kalau kita iya,
Pengen orang selalu di bawah kita, nggak mau kita orbitkan, nggak mau kita kembangkan, nggak mau kita keluarkan potensinya. Ada yang lebih dari itu. Bilal bin Rabah, budak. Bilal bin Rabah, budak hitam legam. Bukan hitam kayak yang hitam sawo matang. Bilal itu hitam seperti hitam belanga orang Afrika. Kalau dia ketawa kita pengen nangis. Dihina oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Mekah. Tapi oleh Rasulullah dalam Fathu Mekah disuruh naik ke atas Ka'bah. Seumur dunia, dari masa Rasulullah sampai hari kiamat, beile budak presiden raja dunia hanya ini persilakan ada Ka'bah. Tamu okey lah, tapi kalau berdiri di atas Ka'bah itu tidak ada dalam sejarah kecuali Bilal bin Rabah. Ketika Fathu Mekah, masuk Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah memerintahkan Bilal naik Ka'bah, kamu azan. Abu Sufyan, tokoh Quraisy, tokoh Mekah, orang-orang Mekah pengen menunggu. Sadu malangnya diriku melihat gagak hitam itu berada di atas Ka'bah. Seandainya Tuhan mematikan aku lebih cepat. Hai fikir kan, budak kok bisa ditaruh di atas Ka'bah, sangat mulia sekali. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat Bilal bin Rabah, dia masih di dunia, sendalnya sudah duluan masuk surga. Yang budak. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sahabat Nabi yang orangnya masih di dunia, sendalnya sudah ke surga? Itu Bilal bin Rabah itu. Kita tengok tidak mantah hina. Ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, sami'tu dafatan 'alaika fil jannah. Tadi malam aku mendengar dentuman sendalmu di surga. Apa amalan yang kau lakukan? Kok bisa sendalmu duluan masuk surga? Kata Bilal bin Rabah, tidak ada wahai Rasulullah. Amalanku biasa-biasa saja. Yang ada, aku biasanya setiap berwudu, kemudian salat sunat wudu 2 rakaat. Ternyata salat sunat wudu yang dibiasakan oleh Bilal bin Rabah menyebabkan sendalnya mendahuluinya ke surga. Nah, ini Bilal bin Rabah. Jadi berkualitas. Datang ibu Zaid bin Sabit. Datang ibu Zaid bin Sabit. Begitu juga namanya perempuan, orang tua ingin membantu Rasul tapi tidak bisa buat apa-apa. Bawa anaknya. Wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya bantu dakwah ini, agama ini. Saya cuma punya anak kecil ini. Engkau pakailah, engkau bawa untuk berjihad. Masih kecil itu Zaid bin Sabit. Dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada ibu Zaid bin Sabit, "God, nyo si Zaid bahasa jandung ini, tinggal tagalan hotamin." Pulang ibunya. Zaid bin Sabit tinggal bersama Rasulullah. Besoknya Zaid bin Sabit enggak dibawa berjihad, tapi dibawa oleh Rasulullah kepada seorang ahli bahasa dari Yahudi, belajar 3 bahasa dunia ketika itu, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Romawi, kemudian bahasa Persia, kemudian bahasa Mesir. 2 minggu sangat Zaid bin Sabit jadi ahli bahasa,
kemudian langsung dipakai oleh Rasulullah, diangkat menjadi sekretaris kabinet negara Madinah, Zaid bin Sabit. Jadi satu jeli melihat potensi manusia itu. Orang tua, anak kecil sama semua. Abdullah bin Umar, anak kecil, dia sering di masjid bersama Rasulullah, dibuat jadi ulama ahli hadis. Abdullah bin Abbas, anak kecil, anak miduma, Manan mutuha tagai. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, itu anak kecil semua. Abdullah bin Abbas sering di masjid bersama Rasulullah, jadi ahli tafsir. Didoakan oleh Rasulullah, "Faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, buat dia faqih dalam agama, jadi ulama. Wa 'allimhu ta'wil, jadikan dia ahli tafsir, jadi ahli tafsir. Abdullah bin Zubair juga demikian. Abadilah, Abdullah, anak-anak kecil itu semua jadi ulama, dibuat jadi hebat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu sifat Rasulullah yang luput dari kita umatnya, bahwa siapapun yang ada bersama kita, kita buat berkualitas, kita buat hebat, dan jangan takut. Tanya kadang-kadang agak yo dia bacut, tapi dah pegat jihaya longkah ada benda menyedap pegat jih tinggi long imiu menyedap gaji populer karena solid urilo. Ada orang berpikir seperti itu. Tidak. Inna Allah la yudhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya dua, baik sekecil apapun. Ini ceramah, ini contoh ceramah subuh ini. Ada orang ke kalat mua bereda ayana ceramah nom di bereda. Ya pandangan gedaya manusia. Tapi yang membuat saya ceramah subuh ini siapa? Allah itu enggak lupa. Allah itu mencatat siapa yang menghubungi BKM, siapa yang menghubungi Imam Syi, siapa yang memutuskan apakah Imam Syi, apakah BKM, siapa yang buat berita, siapa yang share, siapa yang la yuti'u amala amilin minkum. Justru orang-orang itulah kadang-kadang lebih banyak pahala. Ngedanya dengan ukuran pandangan gedaya manusia yang dia yang ayukan beda dengan pandangan Allah. Allah itu melihat orang-orang di balik layar. Maka pahala seorang guru itu cukup besar. Kau beraya pahala guru. Ilmuwan, para ilmuwan, para ulama, para orang-orang hebat semua yang telah berbuat banyak kepada umat, yang telah berbuat manfaat kepada umat. Dari mana mereka lahir itu? Dari seorang guru. Dari guru alibah jamai kampung ni. Hayu-hayu tak hafiz Quran, lagak-lagak tak tu. Dasar bak guru alibah di kampung. Hayu tak orang berorasi, hayu tak bak kampanye nyoje. Dasar bak guru SD yang pernah huruf A, B, C, D. Dahsyat pahala guru.
Maka kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para penghuni langit, para penghuni bumi, hatta namlah fi hujriha, sampai semut yang ada di bawah tanah, wa hatta al-haut fil bahri, sampai ikan paus yang ada di dalam lautan, lat batat kaya bate mandum atau langit bumung, berdoa berselawat ala muallimin nasil khaira, kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, pada guru-guru. Ini salah kena ya. Ayo tak ustaz yang ustaz fulan KLCMR ka doktor ni yang galong doktor pi heuy doktor lagi long subuhnya galong doktor si heuy. Hayu dah ya. Yang dia magdayo. Tapi kita kurang melihat bahawa seluruh pahala ceramah seperti ini, itu bid hadis, itu bid ayat, itu sebelum Allah berikan kepada orang yang menyampaikan, kedai ke petrol ile. Bak urang pelahi ke petrol ile pahala yang. Bak guru-guru jamun, guru-guru ber malam jamun yang penuh alih ba kitab 8 kitab masailah kedai ke petrol ile. Bukan je hanja no, lepak pak kadang sangkut. Itu yang kadang-kadang Jadi jadilah kita orang yang melahirkan orang-orang hebat, yang mencetak orang-orang hebat, yang mengorbitkan orang-orang hebat. Mangga dia hebat, mandum pahala yang pilih hidayah. Karena kita dalam surga itu enggak bisa kita prediksikan dalam surga ya. Tapi ki bandakalan kau nyan 3 ceramah baik kau nyan pun dalam surga. Anda. Bantinglah dakalan dalam surga kawai orang foto-foto orang ceramah dalam surga. Kau foto di kamera. Apa kawanya nama-nama surga penceramah dalam sangko di dalam lewat sirhat ini. Banyak seperti itu. Ini belum lagi keikhlasan. Karena orang-orang yang mendapatkan langsung balasan di dunia itu cukup teruji keikhlasannya. Cukup teruji. Orang-orang yang telah berbuat banyak tapi balasan enggak dapat langsung, itu yang bulat-bulat pahala ya. Hana teruji, betul-betul ikhlas ya. Lagi urang foto-foto je kagame li tiang ya. Yang cukup ikhlas. Hana balasan. Hana mendengar api. Urang kai kalan yang ceramah. Hana dengar. Yang pegat acara yang medukat yang macam. Sedangkan penceramah ada ujian keikhlasan. Maka kata Rasulullah, yang pertama masuk neraka itu siapa? Siapapun dalam neraka. Kan ada hadis dalam Sahih Muslim, yang pertama masuk neraka itu syuhada, orang-orang syahid. Karena orang syahid kan mendapatkan balasan langsung di dunia, dipuji oleh orang. Yang menyuhana siap, apa itu? Mubaligh dia. Yang pertama masuk neraka itu orang-orang syuhada, syahid. Diangkat namanya harum. Leurung galak kan, supaya dikenang. Teruji, cukup berat ujiannya. Kalau enggak sanggup ujian dipuji itu, maka dia yang pertama dibawa dalam neraka.
Dibawa yu'ta bisyuhada, didatangkan orang-orang syahid. Kaabah, neraka. Ditanya oleh Allah, apakah kamu dulu berjihad? Iya, kami berjihad. Pokoknya awai asai kakrek kerok Palestina lebih itu tadi. Ya, saya terdepan. Oh, kena Allah hebat dah. Iya, hebat saya. Nyokan lu ke pulang mereka. Kata Allah, kadzabta, kamu pendusta. Memang kamu berjihad, memang kamu nampak pahlawan, tapi itu semua kamu lakukan untuk mendapatkan pandangan manusia, untuk dipuji, untuk dibesar-besarkan, untuk diperhayu. Fasuhiqa finnar, gecok getik dalam neraka. Pakai getik dalam neraka. Mana hukumnya jelek? Karena kamu mengharapkan pujian manusia. Kamu kan sudah dapat pujian manusia. Kamu tidak mengharapkanku, kata Allah. Kedih. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua masuk neraka? Ulama. Syuhada yang ada ikhlas, yang tidak sanggup menerima ujian, dipuji oleh manusia, dibesarkan oleh manusia, termakan. Datang ulama, datangkan ulama-ulama yang tidak ikhlas di dunia. Surupan bibirnya, bajel helapi hidup. Murah-murah bajel, jakru, kilat-kilat, kepiah panjang-panjang. Nyo kengkerau. Kita ingat, beda bayangkan dia berkaya, nyo dengkuji, kan draw dia, nyo draw dengan gemar hidup neraka. Beda bayangkan juga. Datangkan ulama. Kata Allah, draw ni, ulama-ulama. Ya, kami ini ulama-ulama. Apa yang telah kalian lakukan di dunia? Kami capek sekali, ya Allah. Kamu merenung malam, tengah-tengah malam kamu baca hadis, kamu baca kitab, kamu puli kitab. Bekah kita kamu puli, merduh boh kitab, merduh boh kitab kamu puli. Hebat naik malam. Alihnya kamu pernah urung ijadwal dakwah pi 3 gawa kampung maghrib subuh padat. Hebat. Nah, kenurungnya. Kata Allah, kadzabta, kalian pendusta. Kalian memang capek pura malam menuntut ilmu. Kalian memang capek menyampaikan ilmu, tapi kalian hanya mengharap balasan dari manusia supaya dikenal, dipuji. Dan kalian sudah mendapatkan itu dari manusia. Pulang, fasuhiqa finnar, dilemparkan dalam neraka. Yang tinggal ulama main dia empat, anak depan dia. Jangan apa yang gue dia bulan-bulan kadang dia, mana apa yang sali. Maka kata Rasulullah, man talabal ilma liyumari bihi sufaha wa liyubahi bihi ulama wa liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dianggap hebat oleh orang-orang awam, manggu-manggu, nyokap manggu-manggu, nyokap bere. Nak neng tengok mana? Hana, bere. Yang harapkan. Menan neng tengok tidak dua, kak kurang semangat ceramah aja. Ini dah ceramah tengok. Tapi dia mengharapkan apa namanya? Sufaha, orang-orang awam memujinya. Wali umari wa yubahi bil ulama, untuk menyaingi ulama. Nyo kamu baru dari Mesir nyo LCMA bermampulah bernama kritik ulama lah, haya nyo kamu baca kitab untuk wali yasrifa wujuhan nas ilaih, dan untuk menarik perhatian manusia.
Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempat dalam neraka. Ini hadisnya Abu sering kita sampaikan. Karena di sebagian orang ilmu itu tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu wasilah. Ilmu itu jalan. Tujuan kan ilmu, tujuan Allah. Maka kalau ilmu itu menghasilkan kebaikan, menghasilkan kedamaian, menghasilkan cinta dan kasih sayang, baru teruk pada tujuan. Tapi bila dengan ilmu untuk promosi diri, untuk pelagut draw, kita sedang bukan ke surga. Nauzubillah, kita sedang ke neraka. Jadi baik kita nyo kadang-kadang bantah baca bacut ka semangat tu. Nyo ka kutuku, nyo ku pabih, ku lawan tu. Nyo ka moho, kam empat dalil, nyo ka empat hadis ni. Nyo ku nak tampau urang, nyo ka moho hadis ni. Ilmu itu bukan untuk tampau-tampau urang, bukan. Ilmu itu bukan untuk lawan-lawan orang. Ketika kita baca ilmu tujuannya untuk itu, apa masalah dia? Dari pun kan apa masalah. Maka dari hadis ini kita tahu alasan kenapa hari ini banyak sekali ustaz-ustaz hari ini, banyak sekali nyokun kedra. Banyak sekali hari ini orang-orang berilmu, tapi kok umat semakin kredro. Tujuan nampak. Jika saya usulkan, ya kebetulan sambilan ya, saya usulkan kita kalau punya anak itu jangan dibatasi pemahamannya, jangan dibatasi ilmunya. Sayang, terkejut saya mendengar di Lok Sumawai, saya dengar, mungkin di Palembang juga, saya dengar ada orang ngomong begini, saya mau anak saya belajar hadis saja, tak mau saya anak saya belajar kitab kuning. Kejadian yang tak pernah ya. Kitab kuning itu kekayaan umat Islam. Menyuhana kitab yang gatin, anak sempurna dalam Islam. Yang mulai mengarang kitab itu Abdullah ibnu Abbas, tafsir Abdullah ibnu Abbas itu. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama sepanjang masa sampai hari ini. Jutaan kitab itu turas Islam, itulah kekayaan Islam. Dan kita enggak bisa tahu hadis dan ayat tanpa wasilah ulama yang mengajarkan kita cara memahami Al-Quran dan hadis. Dan jangan coba banding-bandingkan. Saya enggak mau ulama, saya mau Al-Quran dan hadis saja. Ya, gimana cara mikir? Jadi ulama maksudnya dari Belang ke Cok Ilmi, dari Lampung boleh Cok Ilmi, bukan dari Quran hadis. Orang yang suka membandingkan, saya enggak mau dari ulama, saya langsung Quran hadis. Jadi maksudnya ulama apa Cok Ilmi? Lamblang Cok Ilmi, Igli dia Cok Ilmi. Sayang kalau sudah di tahun 2021 ada orang-orang masih memaksakan pemahamannya pada satu pemahaman yang sangat menyedihkan, anaknya dibatasi seperti itu. Seharusnya di tahun 2021 kita mencetak generasi-generasi yang menguasai semua ilmu yang ada dalam Islam. Ubena ilmu daripada sahabat sampai uronyo ubena mazhab pun 12 boh mazhab fikih belaule menunjuk je lagayan di 2020. Jamun okeylah tayang nak teplah dah nak moho tu. Ira kenyo mentang, ira kejih mentang. Aneh. Kalau sudah di tahun 2021 masih ada pembatasan pemahaman, itu aneh. Sayang, mubazir ulai, mubazir.
Bahkan kalau bisa dalam agama dia menguasai semua mazhab, semua pemahaman, dia juga menguasai semua ilmu-ilmu umum yang ada pada masanya. Lagi di Andalusia, Ibnu Rushd punya kitab 4 mazhab. Beliau mazhab Maliki dan beliau pakar kedokteran, pakar ilmu eksak. Menyudik ulama-ulama Andalusia bak mata gedanyo akan takalon keajaiban ulama-ulama yang menguasai ilmu Islam, menguasai teknologi, menguasai apa namanya itu kemajuan dunia. Yang ulama-ulama Andalusia. Jadi jangan dibatasi. Sayang, jadi fanatik itu tersiksa sekali. Jadi fanatik hanya merdeka cukup berat tersiksa. Maka baca semua, kuasai semua. Namun jaga kearifan lokal. Kita harus punya ilmu sosial. Kita hidup di Indonesia bermazhab Syafi'i. Pegang Syafi'i bermohon, kemudian baca semua mazhab untuk kita faham. Hanya terkejut, dia kata enggak, tapi kita punya dasar Syafi'iyah kita yang kokoh, yang kuat. Alhamdulillah, saya dulu dididik di sini di daerah Ulumuddin dekat. Alhamdulillah, kami diajarkan bisa membaca kitab, mulai matan takrib, bajuri, I'anatul Talibin. Kemudian saya ke Azhar, saya perkuat dulu Syafi'iynya, Ma'ali. Kemudian baru membaca, ketika duplah, ya Allah, luah dari Islam, samudra Islam, luar. Dan dibayang, ya Allah, sayang dan Islamnya dipersempit oleh umat. Tersiksa sekali Islam, dipersempit oleh sebagian kaum muslimin. Belaginya pemahaman, belaginya, ya Allah, sayang, tersiksa Islam. Padahal dia cukup luas, agama yang mewah sekali, agama yang Nah, tapi kita kembali ke dasar. Jadi kita kembali kepada akhlak Rasulullah SAW tadi, yang salah satunya, mari kita membiasakan melihat potensi dengan jeli orang-orang di sekitar kita. Kita kembangkan dia semampu kita, kita majukan dia, kita angkat potensi dia, kita kembangkan bakat dia, terlebih anak kita sendiri. Maka semua yang kita hasilkan, semua yang kita kembangkan, semua yang kita buat berkualitas, meskipun kita tidak nampak, tapi pahala itu semua, pahala mereka semua, insya Allah mengalir ke kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu